Halo gengs, pada kesempatan kali ini, Pustaka Zaman akan menceritakan sebuah sejarah dari Kerajaan Jenggala. Silahkan Anda simak sampai selesai ya gengs. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar gengs tidak ketinggalan video terbaru dari Pustaka Zaman. Kerajaan Jenggala atau nama lainnya Jenggala adalah salah satu kerajaan Hindu yang terletak di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Sama seperti kerajaan pada umumnya, Jenggala juga mempunyai silsilah kerajaan, masa kejayaan hingga peninggalan-peninggalannya. Bahkan keberadaan kerajaan ini dianggap penting bagi kerajaan-kerajaan lain yang ada di sekitarnya. Kerajaan Jenggala sudah berdiri sejak tahun 1042, yang merupakan salah satu dari dua kerajaan pimpinan Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ini berakhir pada tahun 1930-an. Menurut catatan sejarahnya, nama Jenggala berasal dari kata Hujung Galuh, serta dalam catatan Cina menyebutkan Jung Yalu. Hujung Galuh menjadi bagian dari kota Surabaya yang berada di daerah muara Sungai Brantas. Pada zamannya, daerah tersebut dijadikan sebagai pelabuhan penting di mana bukan hanya untuk kerajaan Jenggala saja melainkan juga beberapa kerajaan lainnya seperti Majapahit, Singhasari, Kediri, dan Kahuripan. Meskipun begitu, kerajaan Jenggala dan Kadiri tidak pernah akur dan mereka selalu terlibat konflik meskipun berasal dari satu kerajaan yang sama. Dari segi politik, ekonomi dan juga budaya kerajaan Jenggala, memang tidak banyak diceritakan. Namun kami akan mencoba untuk merangkum, sedikit tentang setiap sisi kehidupan di kerajaan Jenggala. Secara politik, pusat kekuasaan kerajaan Jenggala berhasil menguasai wilayah muara sungai yang dijadikan sebagai jalur perdagangan. Sehingga di wilayah Sungai Porong tersebut, menjadi titik pusat pemerintahan sekaligus perekonomian kerajaan Jenggala. Sementara periode kepemimpinan di kerajaan Jenggala hanya sampai pada Raja ketiga saja sebelum akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Kediri. Kehidupan perekonomian dari kerajaan pada awal pemerintahannya terbilang maju sangat pesat. Karena sejak masa kepemimpinan Raja pertama Mapanji Garasakan memiliki kemampuan melakukan diplomasi ke berbagai daerah kekuasaan dan mengatur pemerintahan dengan baik. Bahkan kerajaan ini berhasil menguasai wilayah jalur perdagangan Sungai Porong dan menjadi pusat perdagangan terbesar kedua di Nusantara setelah kerajaan Sriwijaya. Melihat pesatnya perekonomian di kerajaan Jenggala bisa disimpulkan bahwa rakyat dari kerajaan ini pun sudah mengenal uang. Perkembangan kerajaan Jenggala tidak hanya dari sektor pemerintahan dan ekonominya saja, melainkan juga kesenian dan karya sastra. Namun dalam catatan sejarah tidak ada yang menyebutkan atau menjelaskan secara terperinci bagaimana kehidupan budaya, kesenian dan karya sastra yang ada di kerajaan ini. Prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan Jenggala pun hanya menunjukkan masa pimpinan setiap raja kerajaan, tapi tidak secara gamblang menyebutkan tentang kehidupan budaya di kerajaan Jenggala. Periode kerajaan Jenggala hanya dipimpin oleh 3 raja saja, sehingga kekuasaan kerajaan ini terhitung cukup pendek. Beberapa nama raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Jenggala diantaranya Mapanji Garasakan, Mapanji Alanjung Ahyes, dan Samarot Saha. Masa kejayaan Jenggala terlihat pada periode pertama pemerintahan, yaitu pada masa kepemimpinan Mapanji Garasakan. Seperti yang telah kami ceritakan sebelumnya, pada masa pemerintahan Mapanji Garasakan berhasil membawa kerajaan Jenggala menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Nusantara. Bahkan perkembangan dari kerajaan Jenggala ini jauh lebih besar daripada kehidupan kerajaan Kahuripan pada waktu itu.
Wilayah kekuasaan Kerajaan Jenggala pun sangat luas dengan sistem perekonomian yang sangat maju. Sayangnya, masa kejayaan Kerajaan Jenggala hanya berhenti pada periode pemerintahan Mapanji Garasakan sebelum akhirnya terus mengalami penurunan. Puncak kejayaan dan penyebab runtuhnya Kerajaan Jenggala sebenarnya sulit untuk dipahami karena terjadinya masa kegelapan. Namun berdasarkan penemuan dari prasasti Ngantang tahun 1035 diketahui bahwa kerajaan ini ditaklukkan oleh Sri Jayabaya Raja Kadiri. Dengan semboyannya yang sangat terkenal yaitu Panjalu Jayati, atau Kadiri Menang, Jenggala akhirnya menjadi bawahan dari Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Jenggala tersebut terjadi pada masa pemerintahan Mapanji Lanjung Ahyes karena sering mendapatkan serangan dari Kerajaan Kediri. Melihat dari catatan sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan Kerajaan Jenggala adalah penaklukan atau serangan dari kerajaan lain. Melalui penaklukan tersebut membuat masa Kerajaan Jenggala berakhir dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri.